Sudah mau hampir 1 minggu, torang tak kurung di rumah karena torang membantu pemerintah sebagai warga negara yang baik untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus corona ini. Dan kita tahu hampir torang semua di Indonesia, bahkan yang nonton ini video ini, pasti torang lebih banyak cuma di rumah, pasti Kita sampai tak pikir daripada nyana bikin apa-apa, lebih baik kita bikin ini YouTube channel ini DP nama Bapikir Bodok-Bodok. Kenapa kita bikin YouTube channel dengan nama Bapikir Bodok-Bodok? Nanti ngoni uni saja ini video ini sampai selesai, kita mau jelaskan. Torang semua pasti so sering dengar, apakah di sekolah minggu atau waktu torang baca sendiri kitab suci di rumah, atau orang kasih tahu torang dengar dari pendeta tentang firman Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus ada di padang gurun, kong iblis cobai pada dia. Iblis bilang, Pak Yesus, kalau ngana betul-betul Tuhan, ngana rubah ini batu ini jadi roti supaya ngana tidak lapar. Karena waktu itu Yesus sudah puasa 40 hari. Jadi iblis cobai pada dia. Tapi Tuhan Yesus cuma menjawab apa? Tuhan Yesus bilang, Iblis, ada tertulis di kitab suci, kalau manusia nyandak hidup cuma dari roti saja, tetapi hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah, dan torang baking itu firman itu. Itu ada tertulis di Matius 4 ayatnya yang keempat. Jadi di sini torang lihat, kenapa Tuhan bilang torang nyandak hidup cuma dari roti saja. Bukan cuma hidup dari nasi kuning, dari midal, dari lalampa, biapung, atau yang lain. Torang tidak hidup cuma dari makanan saja yang bersifat jasmani, tetapi torang juga hidup dari makanan yang bersifat rohani, yaitu firman Tuhan di dalam Alkitab. Bukan cuma torang belajar, tetapi torang baking. Kenapa sampai Tuhan bilang torang tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan ini, Alkitab ini? Karena di sini berisi petunjuk-petunjuk di torang hidup. Apa yang boleh torang baking, apa rencana Allah di torang hidup di masa dulu, sekarang sampai yang akan datang, itu dia tulis di sini semua. Jadi sama dengan torang, nak mungkin torang melakukan sesuatu yang torang tidak mengerti. Kalau ada di sini yang seorang tua, pernah nak ngoni punya pengalaman, suruh ngoni pe anak pergi warung kah, pergi beli vetsin. Alo, beli akan vetsin, tapi karena alo udah sibuk main HP, dia mau main game, PUBG atau apa, sampai dia nak dengar bye-bye. Nggak taruh kira apa DP mama ada bilang, dia pergi di warung, babalanya nggak lama, dia bawa kata, ini mama. Pas mama buka, pas orang buka, ternyata DP isi bukan vetsin, tetapi terasi. Pertanyaannya, Alo udah baking nggak yang udah suruh? Iya, dia udah baking, dia suruh pergi warung sebalik. Apa yang salah dari Alo? Alo bikin DP perintah, tetapi DP masalah dia nggak mengerti, nggak dengar baik-baik apa itu isi dari perintah itu, pesan itu. Sama dengan orang hidup, orang sebagai orang Kristen, atau orang masih belajar mau jadi Kristen, atau orang sedang belajar tentang Alkitab. Bagaimana orang mau taat kepada Tuhan di dalam orang hidup ini? Bagaimana orang mau suka masuk surga? Tapi orang yang tidak baking, dia punya perintah semasa orang hidup. Tentunya percuma. Kita pernah mengalami hal seperti ini. Suka sekali mau belajar Alkitab, suka sekali mau belajar firman Tuhan. Tetapi DP masalah, kita berpikir, aduh, kita ini bodoh. Kita ini buka Alkitab, kita baca, baca 1-2 ayat, sudah mengerti. Memang kadang rajin pergi gereja, tapi mau belajar, susah mau mengerti sendiri. Bahkan ada mungkin di antara orang yang berpikir, biar Jo yang belajar firman Tuhan, yang tahu ini isi Alkitab ini orang-orang pandai, orang-orang yang udah sekolah, yang sarjana, yang S2, S3, atau biar Jo yang tahu ini isi kitab ini, orang yang melayani di gereja, apakah itu syamas, penatua, atau pendeta, atau bahkan ada yang bilang, kita kasih yang ini mau belajar Alkitab, jangankan mau belajar, mau baca Alkitab saja, kita nih tahu, kita kasih yang cuma lulusan SD, kita kasih yang begini, kita pe papa begini, kita pe mama begini. Itu yang sering jadi tong pe alasan untuk mau belajar isi kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada di antara orang yang jangankan juga mau belajar, jangankan mau masuk gereja, jangankan mau beribadah, jangankan mau pergi di persekutuan. Orang lebih senang baba kaki gatal, baba jalan. Orang lebih senang duduk-duduk di kawasan. Orang lebih senang pergi mall. Orang lebih senang nonton bioskop. Orang lebih senang kasih habis orang pe waktu dengan santai-santai, dan tidak peduli dengan firman Tuhan. Tapi teman-teman, semua alasan itu betul atau enggak? Kita mau tanya, apakah Tuhan sudah ciptakan surga cuma untuk orang-orang pintar, orang-orang sarjana, cuma untuk pendeta, cuma untuk penatua, syamas, yang tahu tentang Alkitab? Ya enggak, teman-teman. Tuhan sudah ciptakan ini firman Tuhan, supaya kita, ngana dengan orang semua di dunia ini, bisa mengerti, kung baking dia punya perintah. Itulah kenapa kita bikin ini YouTube channel ini. Sampai kasih nama Bapikir Bodok-Bodok. Itu DP artis. Apa
Kalau ngoni yang di Manado, ngoni so tahu DP arti ini. Pasti di antara torang ada yang so punya pengalaman mungkin. Torang menjelaskan sesuatu pada orang pe teman, pada orang pe orang tua, orang pe papa, mama, kakak, adik. Torang menjelaskan sesuatu, misalnya, wih, teman, ini virus corona ini, dia pe penyebaran itu lewat udara. Jadi, kalau tak terbang, kong torang hirup, dia secara ilmu perudaraan, itu gampang sekali untuk orang hirup dan orang terjangkit, tertular. Tapi orang pe teman mungkin cuma berespon gini, nah mungkin itu, kita nak pernah lihat ini virus corona, mana, coba kalau betul coba kasih tunjuk. Nah mungkin kita mau tertular. Nah, biasa kalau ada di momen ini, dong suka pala batu, atau nih mau dengar, atau dong nak mau mengerti, biasa, orang akan pakai, kalau di mana orang akan pakai itu kata itu, teman, jangan anda berpikir bodok-bodok. Jadi DPRT berpikir bodok-bodok di channel ini itu berpikir bodok-bodok atau berpikir secara simple, sederhana tentang bagaimana belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bikin YouTube channel dengan nama berpikir bodok-bodok supaya orang semua boleh belajar firman Tuhan dengan cara yang sederhana. Terus, memang itu yang Tuhan mau. Memang di Alkitab tertulis begitu. Waduh setengah. Paling ada yang berpikir begitu. Kita mau kasih salah satu bukti di Alkitab, kalau Tuhan mau torang belajar firman Tuhan dengan sederhana supaya torang mau mengerti dia arti firman. Torang tahu bersama, Yesus itu dia adalah Tuhan. Sebelum dia datang menjelma jadi manusia di bumi, dia ada di surga tentunya. Dan waktu dia di surga, dia sebagai Tuhan datang ke dunia. Semasa hidupnya dia banyak mengajar banyak orang suka ikut pada dia. Kita berpertanyaan, bagaimana cara Tuhan mengajar orang-orang banyak itu? Apakah dia pakai cara yang susah-susah rupa tadi? Apakah yang iko-iko pada dia cuma orang-orang yang pintar? Apakah yang dengar di pengajaran setengah mati mau mengerti dia firman? Apa yang diajarkan? Apakah begitu? Nyanda teman-teman, sekali lagi, waktu Tuhan datang di depan banyak orang, dia tiap kali mengajar, dia selalu pakai yang DP nama perumpamaan atau ibarat untuk menjelaskan sesuatu hal kepada orang-orang banyak. Betul begitu. Kita kasih baca satu ayat supaya orang mengerti, jangan dibilang kita berdusta. Matius 13 ayat 34 ada bilang begini. Yesus mengajar pada orang banyak itu pakai perumpamaan. Dia nyandak kasih tahu apa-apa pada orang kalau nyandak pakai perumpamaan. Di sini bilang Yesus waktu mengajar pada orang banyak itu dia pakai perumpamaan. Dia nyandak pernah kasih tahu atau kasih mengajar orang-orang tanpa kasih perumpamaan. Di tujuan apa? Apa Tuhan pakai. Sedangkan Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Perumpamaan ini bukan cuma sekedar cerita doang, cerita yang tidak berguna atau asal-asal. Perumpamaan ini arti apa? Tuhan pakai perumpamaan, dia pakai hal-hal, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, dia lihat perumpamaan tentang anak-anak kecil, perumpamaan tentang burung pipit, perumpamaan tentang binatang ini, binatang itu. Pokoknya segala macam yang ada di situ, yang ada pada waktu itu, cuma untuk membuat orang yang mendengar DP firman mengerti tentang DP firman. Dia tidak pakai istilah-istilah, dia tidak pakai benda-benda, barang-barang yang tidak ada pada waktu itu. Misalnya, perumpamaan tentang paniki, sedangkan tidak ada paniki di situ. Atau perumpamaan tentang pohon seho, sedangkan tidak ada pohon seho waktu itu di situ. Jadi, Yesus pakai perumpamaan, menggunakan hal-hal yang ada pada waktu itu supaya orang-orang waktu itu mengerti. Tujuan utama dari Yesus berfirman, supaya orang mengerti. Bukan supaya malaikat mengerti. Itulah kenapa kita bikin ini YouTube channel ini. Berpikir bodok-bodok, berpikir simple, sederhana, supaya orang boleh mengerti isi firman Tuhan. Kalau ngoni punya pengalaman sama dengan kita, punya kerinduan atau suka mau belajar firman Tuhan, tapi ada masalah dengan itu tadi, kita mau undang pangoni ikuti ini YouTube channel ini. Kita berusaha kasih video yang bisa menjelaskan firman Tuhan secara simple, bukan menggurui, tetapi orang belajar bersama-sama. Kalau ada hal apapun yang ngoni mau tanya atau mau komplain, ya silahkan. Orang punya kebebasan untuk itu, ngoni bisa klik di kolom komentar. Kalau ngoni tertarik untuk ikuti, bisa klik tombol bel kah, atau subscribe kah, atau ngoni share ngoni petamang-tamang, supaya ngoni petamang-tamang atau ngoni papa, mama, keluarga, adik yang punya kesulitan dengan belajar firman Tuhan, boleh bisa mengerti firman Tuhan secara sederhana. Selamat menikmati masa-masa isolasi ini. Semoga masa-masa mengisolasi diri ini bukan menjadi
masa-masa di mana orang berfokus dengan orang ketakutan, tetapi biarlah masa-masa orang mengisolasi diri ini menjadi masa-masa di mana orang belajar firman Tuhan, masa-masa di mana orang mengingat kembali tentang pekerjaan Allah yang luar biasa, masa-masa di mana orang bisa berdiam diri dengan Tuhan di rumah, beristirahat sejenak, dan orang mengambil waktu berdoa. Tuhan Yesus memberkati.